Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku nih, boy. Jadi sore-sore gini atau dalam video ini bakalan kita review si Scoopy yang ada di belakang nih. Nah, ini si Scoopy kita kasih nama si White Hunter ya, White Hunter, karena kan si Black Hunter ini ada nih, terus si White Hunter nih, si putih nih. Nah, si Scoopy ini salah satu motor yang selalu menemani aku tuh, kayak gitu kan, menemani kalau lagi kerja ya kan. Jadi untuk penghasil cuan nih, Bu, penghasil cuan untuk motor-motor yang lain. Jadi selama kerja biasanya ditemani sama si Scoopy ini. Nah, kemarin itu agak terbengkalai, boy, gara-gara saking seringnya bersama saya untuk kerja cari cuan kayak gitu kan, dia ini terbengkalai. Makanya setelah pengerjaan si Black Hunter, si bocah RR, akhirnya kita memutuskan untuk ngerjain si Scoopy juga nih, boy, ngerjain si Scoopy. Nah, untuk si Scoopy sendiri itu sudah banyak perubahan, boy, dari awal pertama datang ke rumah ini sampai dengan akhir ini sudah banyak banget untuk perubahannya. Mulai dari pengecetan, ini pengecetan untuk yang kedua kalinya, boy. Sebelumnya pernah dicat juga, untuk dekonya itu warna putih juga, tetap warna putih juga sih, boy. Cuman agak lama-kelamaan mulai buram, akhirnya kita cat kembali di warna putih. Tapi di sini agak spesial karena dengan rangkanya pun kita cat juga, boy. Rangka, bodi, mesin, apa segala macam kita cat juga semuanya. Dan untuk pemilihan warna rangkanya sendiri itu warna merah anodized ya, merah anodized. Dan untuk bodinya masih tetap warna putih kayak gitu kan. Dan untuk pembahasan yang pertama, mungkin kita bakalan mulai membahas di bagian cockpitnya nih, boy. Di bagian cockpit itu adalah par-par yang agak banyak terpasang di. Oke, untuk memulai pembahasan mengenai si Scoopy, awalnya itu bakalan kita bahas di bagian cockpitnya ya, boy. Karena untuk di bagian cockpit sendiri itu agak ribet, agak banyak juga sih, boy. Dan bakalan kita lihatkan secara detail juga apa-apa saja yang terpasang, par-par apa saja yang terpasang di Scoopy ini, boy. Mungkin yang pertama untuk spion, yang berada di spion di samping setir itu kan, kita nyebutnya apa ya, lupa aku nyebutnya apa nih, boy. Itu spion dari black diamond untuk spionnya. Terus untuk hand gripnya itu kita pakai dari Ariete yang memiliki grip yang agak pakem ya. Kalau kita pegangnya itu agak enak ya gitu kan, karena dia kan ada detailnya itu memiliki tekstur yang agak nonjol kayak tajam kayak gitu sih, boy. Terus untuk apa namanya, handle rem untuk belakang itu kita pakainya dari Ako 1 yang sebenarnya peruntukannya itu untuk yang diperuntukkan untuk sebenarnya untuk kopling, dan kita pasang di Scoopy itu sebagai penggunaan handle rem belakang kayak gitu sih, boy, untuk handle rem belakang. Terus untuk switch kiri kita pakai dari KTC. Cuman kelemahan KTC itu ada dari sisi mana ya, kalau saya pikir sih KTC kali yang untuk switch kiri ini agak jelek ya, agak jelek sebenarnya kalau dia sering terkena hujan kayak gitu, boy. Switchnya itu
rada-rada sering macet boy, makanya kekurangannya di situ sih boy. Tapi secara tampilan bagus, cuman kekurangannya banyak di situ, makanya kita tambahkan untuk switch lampu depan, karena kan yang switch lampu untuk di lampu utama itu nggak berfungsi lagi, macet boy, makanya kita tambahkan satu switch lagi. Ini nggak tahu apa namanya. Terus untuk handle rem ini sendiri sangat enak ya, sangat nyaman. Kalau untuk tali remnya itu kita pakai dari Vespa dan kualitasnya mantap sih boy. Terus di sebelah kanan itu hand gripnya sama dengan Ariete kita pakai. Terus untuk gas spontan kita pakai dari Domino yang dual kabel, dan itu responsifnya sangat cepat sih boy. Menurut saya untuk gas spontan yang sangat ideal untuk saat ini, harganya juga nggak terlalu mahal ya boy. Itu kisaran 1,5 kalau nggak salah sih, sekitaran 1,5, dan itu dua kabel, dan tetap kabelnya itu kita pakai dari Vespa. Jadi semua penggunaan motor yang ada di sini itu semua talinya Vespa boy. Kenapa kita pilihnya tali Vespa? Karena tali Vespa itu sudah pasti kuat, dan seratnya itu, serat talinya itu sangat bagus sekali ya boy, yang nggak gampang putus kayak gitu kan, makanya kita pakai tali Vespa. Terus untuk master rem kita pakai dari Ako 1, handle-nya itu warna merah, kita seiramakan dengan koplingnya boy, sama-sama merah kayak gitu kan. Terus apa lagi nih, untuk switch on off nya itu kita pakai dari KTC nih boy, dari KTC. Terus penggunaannya itu sudah sangat fungsional semua ya boy, mulai dari switch kiri, switch kanan, kaca spion, terus master rem kita pakai dari Ako 1. Untuk kiri kanannya ini, untuk Ako 1 sendiri itu kisaran sekitar 6,4 atau 6,8 kalau nggak salah sih boy, untuk kopling dan master remnya sendiri. Terus untuk penggunaan selang rem kita gunakan dari Hell Perform yang warna merah, dan untuk selaraskan dengan konsepnya si White Hunter merah dan putih, itu kita pakai warna merah nih boy. Terus untuk selang remnya sendiri itu mungkin kisaran 600-700 kalau nggak salah boy, kalau nggak salah ingat aku tuh. Kita pakainya selang rem Hell. Untuk kalipernya sendiri kita pakai dari Brembo silver logo, itu 2 piston beserta dengan bracketnya boy, kurang lebih sekitar 1,9 dengan bracketnya kalau nggak salah sih. Bracketnya sendiri itu PNP, itu aku belinya di Tokopedia kalau nggak salah, dan itu dia bahannya kuat ya boy, bahannya kuat dan presisi sih menurut saya, yang pastinya itu membuat tampilan motor secara penampilan sudah sangat keren sih boy menurut saya. Untuk disc brake-nya itu kita pakai dari, nggak tahu ini, oh iya, untuk disc brake-nya kita pakai dari PSM. Ini naik nggak tahu berapa, yang jelas dia naiklah daripada standarnya ya boy. Terus piringannya ini sudah sangat bagus sih, walaupun apa ya namanya, rada-rada ngikutin yang full clothing kayak gitu sih boy, cuma tidak berfungsi secara optimal untuk seperti disc brake yang full clothing, khusus untuk full clothing boy. Kalau ini cuman secara tampilan aja sih, cuman untuk komposisi kecepatan dan speed dari si Scoopy sendiri ini sudah sangat cukup boy. Nah, itu secara part-part yang terpasang di bagian atas dan depan
bagian dari kokpit dan pengereman bagian depan. Terus untuk di bagian belakang kita menggunakan menggunakan suspensi dari Öhlins. Nah, untuk Öhlins ini sendiri, kalau untuk Scoopy itu kan cuma memakai satu suspensinya itu di belakang cuma memakai satu kayak gitu kan. Tapi kelebihan dari Öhlins ini sendiri, dia memiliki satu free untuk pernya nih boy. Jadi kalau pemainnya mungkin pernya bermasalah, dia ada cadangannya satu lagi nih boy untuk Öhlinsnya sendiri. Dan untuk Öhlins sendiri itu kisaran 4,2 4,3 kalau nggak salah kayak gitu sih. Nah, untuk apa lagi nih, jadi kalau untuk si Scoopy sendiri dia masih pakai knalpot standar. Untuk bagian mesin itu, bagian mesin belum masuk secara keseluruhan sih, jadi cuman mengganti koil, terus per apa namanya itu pengerjaan kemarin di mana, di automotor untuk bagian mesinnya. Jadi saya kurang paham juga yang diganti itu apa-apa saja. Yang pastinya untuk menambah responsif dari si mesin si Scoopy ini sudah sangat baik sih, apalagi digunakan pada posisi macet-macet kayak gitu boy. Jadi secara detailnya sebenarnya mungkin nanti saya tuliskan di deskripsi untuk mesinnya ya boy. Terus apalagi nih, jadi di bagian aki itu kita pakai dari litium. Terus untuk busi kita pakai dari Bridge. Terus apalagi nih, untuk ban, jadi untuk ban kita pakai dari Pirelli Corsa yang Corsa 2 nih. Jadi Rosso Corsa 2. Jadi depan itu kita pakai ukuran 90/80, dan di bagian belakang itu kita pakainya 90/80. Jadi gitu boy. Terus untuk bodinya sendiri, itu kita cat warna merah anodized, dan kita sertakan dengan velgnya juga sama dengan warna rangkanya kayak gitu, biar selaras gitu sih boy. Terus untuk bodinya kita cat kembali, yang kemarin itu cat warna putihnya itu menyerupai mobil ras ya. Dan sekarang kita memilih untuk benar-benar putih bersih yang ada saat ini nih, kayak gini nih boy. Jadi kita pilihnya warna putih bersih kayak gini sih. Jadi ada sedikit bagian rangka, bagian bodi yang kita nggak pasang, biar tekstur rangkanya itu kelihatan boy. Tekstur rangka kelihatan. Kayak di bagian kolom dekat bagasi itu kita bodinya kita nggak pasang, biar rangkanya itu kelihatan. Karena kan sebenarnya kalau Scoopy sebenarnya secara total itu kalau terpasang keseluruhan bodi itu rangkanya nggak kelihatan boy. Jadi ngapain sebenarnya ya, kalau kita mau memperlihatkan detail rangkanya harus harus kita copot bagian rangka yang untuk memperlihatkan, harus kita copot bodi untuk memperlihatkan rangka yang kita sudah cat nih boy. Kayak di bagian dekat mesin itu, dekat di bawah bagasinya itu kita copot nih boy, bodinya. Terus di bagian bawah lantai itu kita copot juga, yang tembus ke sampai bagian rangka depan di belakang, posisi di belakang ban depan kayak gitu boy. Jadi sehingga bagian rangka itu kelihatan dengan jelas. Secara tampilan Scoopy ini sudah berubah, mungkin secara standar
itu agak berubah karena kita upgrade di bagian part-partnya, tapi secara keseluruhan itu sama boy, fungsional, cuman part-partnya itu kita upgrade kayak gitu. Sekarang sih kelihatan lebih bersih lagi boy, lebih enak kalau kita ngelihatnya sih boy. Jadi mungkin itu aja sih boy pembahasan untuk si Scoopy, untuk review singkatnya si Scoopy. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau modifikasi Scoopy nih boy. Mungkin kedepannya bakalan kita carikan Scoopy ini untuk baut-bautnya, karena kan untuk Scoopy sendiri untuk bautnya itu sudah mulai banyak ya boy, yang aluminium kayak gitu sih. Cuman kita belum dapat tempatnya untuk beli baut-baut itu sih boy. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari si Scoopy, si White Hunter ini. Semoga bisa menjadi tontonan menarik, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau modifikasi. Saya senang kalau ada orang yang memodifikasi motor itu, senang saya boy. Itu kepuasan secara pribadi itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayak gitu sih boy. Jadi mungkin itu aja sih boy. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Thank you ya boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.